Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of Titus. Salam Titus, salam seperti Kristus. Kita tidak terasa sudah berada di penghujung pasal yang kedua, saudaraku. Di penghujung pasal yang kedua ini, ayat yang ke-11 sampai yang ke-15, saya akan jadikan dalam satu video, karena ini saling berkaitan semua, sehingga kita perlu belajar langsung dalam satu video, saudaraku, di mana ini tentang anugerah Allah. Ini anugerah Allah kita akan bahas di dalam Titus 2 ayat 11 sampai 15. Kenapa kok Paulus ini menyelipkan pelajaran tentang anugerah Allah di dalam suratnya kepada Titus? Ya, kalau memang tidak tertulis, tapi jika kita membaca surat Titus ini dari pasal 1, 2, dan ketiga, ini tentu saja untuk menguatkan Titus, di mana Titus ini menghadapi pelayanan yang sangat luar biasa berat di dalam mendidik orang-orang Kreta, sehingga Paulus ini menyelipkan tentang pelajaran anugerah Allah, sehingga Titus ini kuat, dia punya pengharapan yang keberkatan yang sangat kuat, dan dengan anugerah Allah ini dia bisa melayani jiwa-jiwa gitu, saudaraku. Di samping itu juga Paulus ingin Titus menyampaikan kepada jemaat di Kreta ini, jika kita punya anugerah Allah, kita ini bisa berubah, kita bisa menjadi seperti Kristus. Kita tidak perlu berkubang di dalam dosa, ya. Kita akan lihat satu persatu, saudaraku. Saya akan bacakan dalam terjemahan King James Indonesia di dalam ayat yang ke-11 dan ke-12 dulu. Berbunyi demikian, ayat 11, sebab anugerah Allah yang membawa keselamatan telah nyata kepada semua orang. Jelas di sini anugerah Allah membawa keselamatan. Yang nomor 12, yang mengajar kita supaya menyangkali kefasikan dan hawa nafsu dunia ini, kita harus hidup dengan bijaksana, dengan benar dan saleh di dalam dunia sekarang ini. Nah, jadi anugerah Allah, kalau kita melihat di dalam dua ayat ini, itu mempunyai dua pengertian, saudaraku, dua pengertian. Tapi sebelum membahas ini, sekali lagi saya akan memberikan pengertian dasar tentang kata anugerah. Anugerah ini adalah pemberian cuma-cuma Allah, dari Allah itu kepada manusia atau kepada seseorang tanpa ada unsur usaha dari orang tersebut. Itu anugerah. Nggak ada unsur usaha, tinggal kita mau menerima dan kita akan dapat. Itu, saudaraku, itu anugerah tanpa ada unsur usaha manusia, ya. Nah, Titus 2 ayat 11 sampai 12 itu menyatakan ada dua macam anugerah Allah, saudaraku. Dua macam anugerah Allah. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-11, anugerah Allah yang membawa keselamatan. Itu di dalam Titus 2 ayat 11. Kedua, anugerah Allah yang di ayat yang ke-12 itu yang mengajar kita. Yang mengajar kita. Ini masih sambungan di ayat yang 11. Jadi bisa dibuat seperti ini. Sebab anugerah Allah yang membawa keselamatan telah nyata kepada semua orang. Ayat 12, sebab anugerah Allah yang mengajar kita supaya menyangkali kefasikan dan hawa nafsu dunia. Kita harus hidup dengan bijaksana, dengan benar dan saleh di dalam dunia sekarang ini. Jadi ada dua macam anugerah Allah. Yang pertama, membawa keselamatan. Jelas kita diselamatkan karena anugerah Allah semata-mata, tanpa ada unsur usaha kita. Jika ada pengajaran yang harus dengan usaha manusia, wah, itu keliru, saudaraku. Karena tidak ada unsur usaha manusia. Itu di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 dan ke-9. Dosa kita diampuni, Efesus 1 ayat 7. Kita dipindahkan dari kuasa kegelapan kepada kerajaan Tuhan Yesus di sorga. Itu di dalam Kolose 1 ayat yang ke-13. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi mutlak dari Allah. Nah, tugas kita adalah
menerima. Ini saudara. Kalau mungkin apakah ada usaha? Ya saya bilang tidak ada usaha, karena kita tinggal menerima, tinggal mau menerima. Kalau nggak mau menerima bagaimana? Ya nggak dapat. Ada orang diam-diam mau memberi kita tanpa usaha. Kamu akan saya beri 100 miliar. Saya nggak mau. Ya nggak bisa, harus mau. Saya nggak mau kok. Nggak bisa, saudara. Jadi harus kita mau. Dengan mulut mengaku, dengan hati kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Roma 10 ayat yang ke-9 sampai 10. Kita baca. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Roma 10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu dan bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jelas? Harus mengaku, harus percaya sehingga bisa diselamatkan. Tidak bisa Allah, oke, saya pilih kamu selamatkan. Oh tidak, Allah tidak pilih-pilih, suruhku. Allah tidak pernah egois seperti itu atau pilih kasih. Allah memberikan semuanya. Ayo, anugerah Allah ini di ayat yang ke-11 dikatakan, anugerah Allah yang membawa keselamatan telah nyata kepada semua orang. Bukan telah nyata kepada orang-orang pilihan, bukan. Semua orang. Semua orang berhak menerima anugerah Allah, tetapi keputusan di tangan pribadi masing-masing. Kalau kita mau menerima anugerah Allah, maka kita akan dapat. Tapi kalau kita menolak anugerah Allah, ya kita nggak akan dapat, saudaraku. Ini adalah anugerah Allah yang membawa keselamatan. Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib itu membuat kita diselamatkan. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kedua, ayat yang ke-12. Yang mengajar kita, jelas anugerah Allah yang mengajar kita supaya menyangkali kefasikan dan hawa nafsu. Anugerah Allah bukan hanya menyelamatkan, tetapi juga mengajar. Ini definisi anugerah Allah. Untuk apa? Mengajar untuk hidup dalam kesucian di dalam dunia ini, saudaraku. Jika kita percaya Tuhan Yesus terus kita mati, ya sudah, kita langsung masuk ke sorga. Tetapi saat kita percaya Tuhan Yesus dan kita mendapat kesempatan untuk menjalani kehidupan, maka kita harus menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Harus hidup suci. Jika tidak, maka kita akan kehilangan keselamatan yang sudah didapat. Galatia 3:3. Adakah engkau sebodoh itu? Maukah engkau berawal dalam roh dan mengakhirinya dalam daging? Jangan, saudara. Jadi kalau kita dapat kesempatan untuk menghidupi anugerah Allah itu, kita mau minta anugerah Allah. Tuhan, saya sudah dapat anugerah Allah. Anugerah terbesar itu membawa saya bisa selamat. Kedua, saya mau minta anugerah Allah Tuhan untuk mengajarkan saya kesucian. Ini saudara, kita nggak bisa hidup suci tanpa anugerah Allah. Kita nggak bisa hidup suci dengan kekuatan sendiri. Harus dengan anugerah Allah kita mau, dan Tuhan akan memberikannya, saudaraku. Nah, jika kita minta anugerah Allah, maka Tuhan atau Allah akan memampukan kita untuk apa? Dikatakan tadi di sini, supaya menyangkali kefasikan dan hawa nafsu dunia. Kita bisa dengan mudah menolak dosa dan keduniawian yang begitu dahsyat di akhir zaman. Dengan apa? Dengan anugerah Allah. Kita mau saja, maka anugerah Allah sanggup memampukan kita itu hidup suci. Ada orang yang terikat rokok, aduh nggak bisa lepas ya. Kalau sudah mau lepas, tapi kalau mau lepas, saudaraku, Tuhan berikan saya anugerah, saya mau lepaskan rokok, saya mau hidup dalam kesucian, bebas dari rokok. Tuhan akan memampukan kita untuk lepas. Ini jelas dikatakan menyangkali kefasikan dan hawa nafsu dunia. Tuhan, saya kok terikat pornografi, gak bisa lepas. Bukan gak bisa lepas, gak mau lepas. Tapi kalau saudara mau dilepaskan, saudara bisa lepas kok dengan langsung, tanpa perlu dicicil. Oh,
rokoknya seminggu sekali, itu sebulan sekali, setahun sekali. Oh tidak, berhenti rokok, berhenti. Dalam nama Yesus doa, dalam nama baca firman doa. Terus mau ada keinginan rokok, Tuhan tolong. Roh Kudus juga akan menolong kita sehingga kita bisa bebas dari kefasikan dan hawa nafsu dunia. Kedua, kita harus hidup dengan bijaksana dan dengan benar dan saleh di dalam dunia sekarang ini. Nah, ini bagian kedua, hidup dengan bijaksana, benar, dan saleh. Apa patokan hidup dengan bijaksana, benar, dan saleh? Itulah firman Tuhan. Allah menganugerahkan pikirannya, menganugerahkan tindakannya, menganugerahkan perasaannya, menganugerahkan perkataannya kepada siapa? Kepada kita. Dianugerahkan semuanya itu. Tetapi dalam bentuk firman Tuhan melalui Alkitab. Oleh karena itu kita harus senantiasa belajar dan melakukan firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 kita baca. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini saudara, Roh Kudus juga dianugerahkan Allah agar kita bisa dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus sanggup membawa kita kepada segala kebenaran, Yohanes 16 ayat 13. Jadi itu anugerah Allah, firman Tuhan. Kita gak perlu usaha loh. Firman Tuhan jelas ada, terbentuk, saudaraku. Gak perlu usaha. Tapi kita tinggal baca. Itu pendiri gereja itu Tuhan gerakkan untuk mengumpulkan, saudaraku, menulis dan dibentuk sebuah firman Tuhan. Wasiat lama 39, wasiat baru 27. Ini saudaraku, dikumpulkan skala penulis untuk membuat sebuah firman Tuhan lengkap. Jadi kita tinggal baca, merenungkan, dengan pimpinan Roh Kudus kita akan mendapatkan pengertian dan kita tinggal melakukan. Plus juga Roh Kudus ini juga anugerah Allah. Tanpa usaha kita Roh Kudus dicurahkan. Kita tinggal mau, Tuhan saya minta pimpinan Roh Kudus-Mu, saya minta dipenuhi Roh Kudus-Mu, sehingga kita kuat. Ada orang-orang gak percaya, gak mau dengan dipenuhi Roh Kudus. Bahasa apa itu, bahasa roh itu bahasa apa? Ya terserah gitu loh. Seperti ibaratnya orang, ayo kamu saya naikkan pesawat untuk ke Jakarta. Oh tidak, saya mau naik sepeda motor aja atau naik sepeda aja ke Jakarta. Wih, capeknya bukan main dari Surabaya ke Jakarta. Tapi kalau naik pesawat tinggal 1 jam saja selesai sampai. Roh Kudus ibarat orang teknologi naik pesawat dari Surabaya ke Jakarta. Kalau ditolak ya sudah. Apakah kita bisa hidup suci? Bisa, tapi ya berat, so, naik sepeda. Tapi kalau ada Roh Kudus tolong berbahasa roh, bahasa lidah dalam hati kita, berdoa senantiasa. Roh Kudus akan memberikan kekuatan sehingga kita menang atas segala dosa dan keduniawian, saudaraku. Jadi ini anugerahkan Allah untuk bisa hidup suci. Untuk hidup suci ini butuh pimpinan, pertolongan Tuhan, saudaraku. Ya, jadi kesimpulannya di ayat yang ke-11 sampai 12 kita belajar tentang anugerah Allah itu untuk menyelamatkan kita. Kedua, untuk memurnikan atau menumbuhkan rohani kita, menyucikan kita. Nah ini, karena kerinduan Allah bukan hanya membuat manusia berdosa dibenarkan, bukan, tapi juga membuat manusia berdosa bisa seperti dirinya. Matius 5 ayat 48. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu sempurna. Efesus 4 ayat 13 dan 15. Bertumbuh ke segala hal ke arah Dia. Bayangan dahsyat, saudaraku. Tapi kalau ada orang-orang yang percaya Tuhan Yesus meninggal, ya sudah, itu memang waktunya sudah sampai. Mungkin saja kalau diberi kesempatan hidup, dia gak malah bertumbuh, saudaraku, malah hidup dalam dosa lagi, akhirnya binasa. Akhirnya
Tuhan ambil, Tuhan petik. Ada orang-orang yang hidup dalam dosa, tiba-tiba masuk ke ranjang kesakitan, ya dia sakit stroke atau sakit apapun lah itu di rumah sakit, dia percaya Tuhan Yesus, dia bertobat minta ampun, akhirnya meninggal. Lah itu masuk surga. Dan wah, senang saudaraku, daripada keras hati dalam dosa akhirnya masuk neraka. Ya sudah, ada orang-orang mau meninggal, Tuhan kalau aku mau sembuh, aku percaya Tuhan Yesus, aku mau sembuh, aku mau jadi pendeta. Ternyata meninggal. Ya sudah, memang waktunya sudah selesai. Tapi kalau kita diberi kesempatan untuk hidup lagi, ayo kita mau kerjakan anugerah Allah ini untuk menyucikan kita, untuk menumbuhkan kita seperti Kristus. Ya, sekarang kita buat perenungan lah. Saat ini saya mau ajak kita semua merenungkan, sudah berapa kali sih kita merayakan Natal? Coba saudara berpikir, seberapa kali kita merayakan Natal, saudaraku? Mungkin sudah 30 kali. Karena apa? Saya umur 32. Saya percaya Tuhan Yesus mulai umur 2 tahun saya diajak ke sekolah minggu. 30 tahun saya merayakan Natal. Tapi pertanyaannya, sudah seberapa bertumbuh kita di dalam Tuhan? Kalau kita sudah 30 kali merayakan Natal, jadi kemungkinan kurang lebih ya kita sudah ikut Tuhan 30 tahun. Seharusnya kalau sudah 30 tahun ikut Tuhan, perkara-perkara firman Tuhan sudah sangat banyak kita sudah dapat. Kita sudah berulang-ulang baca Alkitab. Kalau 30 tahun mungkin umur 3 kita mungkin misalnya sudah bisa baca, kerinduan membaca. Umur 10 tahun diajak membaca sampai umur 32, berarti berapa? 22 kali putar Alkitab. Wah, itu sangat-sangat indah, saudara. Karena firman Tuhan tidak bisa berhenti. Kita usah sok-sok ngerti, nggak bisa. Belajar terus dapat hal yang baru. Firman Tuhan itu bukan buku yang selesai belajar selesai, enggak. Pembukaan itu bertahap sesuai pertumbuhan rohani kita, saudaraku. Ayo, jangan cuma kita, saya sudah 40 kali ikut Natal, tapi ya cuma sekedar ikut-ikutan. Aduh, sayang, saudaraku. Jangan jadi Kristen setengah-setengah, Kristen yang kanak-kanak rohani, nanti kena hanyut, arus-arus dosa, kena akhirnya gugur. Sayang, jangan berlalu begitu saja. Tiap tahun gak ada pertumbuhan rohani. Kasihan saudaraku orang-orang seperti itu. Ayo, orang dunia mengatakan apa? Tua-tua kelak ditambah tua tambah dadi. Nggak berlaku bagi kekristenan dong. Semuanya orang Kristen tua-tua dahlia, tambah tua tambah mulia, terus bertumbuh seperti Kristus. Kenapa? Karena kita sudah diberikan benih ilahi yang ditanam dalam hidup kita saat kita mau percaya Tuhan Yesus lahir baru, tapi dalam bentuk benih. Seperti Raja Wali menelurkan telur burung Raja Wali. Telur burung Raja Wali ini sudah lengkap, tinggal menetas. Apakah dia gak bisa terbang? Apakah dia bisa terbang? Bisa. Tinggal dia bertumbuh, dia bisa terbang. Dia bisa terbang. Ada itu ilustrasi, itu cerita ilustrasi. Ada ayam, ada anak ayam, ada anak Raja Wali. Anak Raja Wali masih kecil karena diasuh oleh ayam. Waduh, aku gak bisa terbang rasanya ini sama kayak ayam. Terus suatu saat dia mulai besar, mulai bertumbuh, dia mencoba mengepakkan sayapnya. Ini bisa terbang. Oh, ternyata saya bukan ayam, saya ini Raja Wali. Itu loh saudaraku. Jadi ayo kita mau sadar, kita ini bukan orang dunia, kita ini bukan orang berdosa, tapi kita ini anak Allah. Sehingga kita punya benih-benih ilahi dalam hidup kita. Kasih, sukacita, kesabaran, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri, pikiran Kristus, perkataan Kristus, perasaan Kristus, tindakan Kristus. Semua kita punya. Ayo kita mau praktekkan, kita mau kembangkan itu. Baca firman setiap hari, berdoa, maka kita akan semakin mendekat kepada Allah, semakin menjadi seperti Kristus, dan kita keluar siapa jadi diri kita. Kita nyata itu, yaitu adalah anak-anak Allah, putra-putra Allah, saudaraku. Tabiat lama itu sudah kita kubur, diubah menjadi tabiat baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Tabiat lama itu apa? Kedagingan. Galatia 5 19-21. Tabiat baru itu minimal terdapat dalam buah roh. Galatia 5 22-23. Buah roh ini
terus kita tumbuhkan sehingga menjadi tabiat. Buah roh ini adalah karunia dari Roh Kudus. Roh Kudus memberikan buah roh, tiba-tiba sabar, orang bisa jadi sabar. Tapi jika kita terus menghidupi kesabaran itu, maka buah roh itu menjadi tabiat Roh Kudus. Sabar itu menjadi melekat dalam hidup kita. Itu loh saudaraku ya. Terus bertumbuh, terus bertumbuh. Kalau saat ini saudara punya sifat jelek, coba renungkan berapa sifat jelek saya. Oh, ada 30. Oke. Tahun 2020 target 3 sifat jelek hilang. Sisa 17. Terus bertumbuh. Kalau bisa lebih dari 3, 5, 7, 10. Bahkan tahun 2021 jarang berbuat dosa. Kalau bisa seminggu sekali aja gak berbuat dosa. Kalau bisa ya seminggu sekali. Jadi 52 kali. Sehingga seminggu sekali toh, jadi 52 kali berbuat dosa. Tahun depan lagi. Terus orang Kristen bisa kok tidak berbuat dosa. Jangan aduh ada kesempatan 52 kali ya sudah, saya 52 kali aja saya pakai kesempatan berbuat dosa. Oh tuh salah saudara. Orang Kristen bisa tidak berbuat dosa. 2 Petrus 1 ayat 10. Jika kita menambahkan, membuat pilihan dan panggilan kita makin teguh, maka you shall never fail. Ini saudaraku ya. Itu di dalam ayat yang ke-11 dan 12. Ayat yang ke-13 saya bacakan. Dengan menantikan pengharapan yang keberkatan, dalam bahasa Inggrisnya blessed hope, dan kenyataan yang mulia dari Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Orang beriman dalam Tuhan Yesus harus mencari pengharapan keberkatan. Blessed hope, pengharapan keberkatan. Banyak pengharapan dalam dunia ini, saudaraku. Misalnya pengharapan dapat naik gaji, pengharapan dapat jodoh dan lain sebagainya. Semua itu baik, itu pengharapan yang baik. Tapi jika kita hanya menantikan pengharapan seperti itu, maka kita adalah orang paling malang di muka bumi ini. 1 Korintus 15 ayat yang ke-19. Kita harus menantikan pengharapan keberkatan. Pengharapan yang keberkatan ini adalah sorga. Pengharapan yang keberkatan, sorga yang mulia, kesempurnaan. Ini saudaraku, kita bukan hanya masuk sorga saja, tapi penuh kemuliaan dan kesempurnaan di dalam Tuhan. Dan kenyataan yang mulia dari Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Pengharapan keberkatan ini pengharapan untuk melihat kemuliaan Tuhan Yesus secara penuh, kenyataan yang mulia. Melihat kemuliaan Tuhan Yesus secara penuh. Di mana itu? Di sorga, saudaraku. Ini suatu jenis pengharapan yang paling mulia. Bukan pengharapan aku mau dapat mobil. Itu pengharapan ya baiklah, saudara. Aku berharap ini secara dunia baiklah. Tapi jangan hanya itu saja, tapi berharaplah suatu pengharapan yang mulia, yang keberkatan. Itulah pengharapan menantikan kenyataan Tuhan Yesus di sorga. Ini saudara, berkat-berkat jasmani hanyalah fasilitas. Matius 6:33, bukan yang utama. Yang utamanya adalah pengharapan yang keberkatan ini. Rohani kita bertumbuh, inilah tujuan hidup kita. Tuhan Yesus adalah suatu jaminan dari suatu wasiat yang lebih baik. Jika jaminan rohani ini dijamin Tuhan, apalagi jaminan jasmani, pasti Tuhan jamin asalkan kita tetap berada dalam rencana Allah. Roma 8 ayat 32. Jika Allah tidak menyayangkan putra tunggalnya, apalagi perkara-perkara sehari-hari Tuhan pasti beri, saudaraku, asal sesuai kehendak Tuhan. Enggak, Tuhan aku meminta helikopter, enggak bisa. Seperti anak kecil minta pisau, ya bisa kesilat, saudaraku, bisa kena tangannya berdarah. Ya kalau kita memang Tuhan kasih berkat lebih, ya Tuhan kasih uang 10 juta, belum tentu orang bisa tahan loh. Dikasih 10 juta sombongnya bukan main sudah. Berfoya-foya, hedonisme, hidup dalam dosa. Jadi gak gampang pegang uang. Jadi kalau saudara minta berkat jasmani, mintalah sesuai kehendak Tuhan. Kalau Tuhan memang kasih kesempatan kita dapat berkat lebih, oke. Tapi minimum, cukup, tidak sampai kekurangan. Itu saudaraku ya. Jadi pengharapan keberkatan ini pengharapan ketemu Tuhan, kenyataan yang mulia, kesempurnaan kita bisa tidak berbuat dosa lagi.
nggak ada air mata tangis lagi di sorga itu, saudaraku. Ayo kita sama-sama rindukan itu, pengharapan yang keberkatan itu. Ayat yang ke-14, saudaraku. Yang sudah menyerahkan dirinya bagi kita, supaya ia boleh menebus kita dari segala kejahatan dan memurnikan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya yang sendiri yang giat berbuat baik. Jadi Tuhan Yesus datang di dalam dunia ini menjadi seorang putra manusia, bukan mencari ketenaran, tapi tujuannya adalah melakukan penebusan untuk umat manusia. Jadi Tuhan Yesus adalah Allah yang kekal, menjelma menjadi manusia sesaat selama 33,5 tahun. Dia manusia sepenuh. Dia mati di kayu salib, mati 3 hari, bangkit. Dia menjadi Allah yang kekal kembali. Dan tujuannya putra manusia Yesus, the Son of Man. Son of Man. Dalam kitab Lukas banyak ditulis Son of Man, putra manusia, adalah untuk melakukan penebusan. Dan bukan berhenti di penebusan, tapi terus bekerja untuk memurnikan hidup kita agar bisa bersinar. Agar bisa bersinar atau giat atau rajin berbuat baik. Dalam Titus 2 ayat 14. Dunia ini membutuhkan orang-orang Allah ini. Orang-orang beriman yang menjadi teladan pembeda. Karena sudah terlalu banyak saudaraku teladan yang jahat dalam dunia ini. Tuhan Yesus menebus kita itu menjadi apa? Kokoh, kuat ini loh. Memurnikan, kokoh, murni. Prinsip-prinsip hidup kita, prinsip-prinsip hidup yang sesuai firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, berjalan di dalam roh. Kolose 2:6, berjalan dalam Tuhan, berakar dalam Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan. Ini loh. Caranya tetap kuat adalah belajar firman, doa, pelayanan, ibadah, hidup suci, pikul salib. Terus juga persekutuan. Ayo, kerjakan itu. Kedua, bertumbuh, kokoh. Bertumbuh, berjalan hidup kita gak boleh mendatar atau stagnan, tapi juga terus meningkat sampai puncak, terus bertumbuh sampai seperti Kristus. Jangan seperti Nuh yang sudah selesai membangun Batra, dia membuat puncak, dia turun mabuk anggur. Tapi terus bertumbuh seperti Abraham sampai ujung titik tes. Itu saudaraku, sampai ujung. Patokan kita ada Kristus. Kristus ini terus bertumbuh sampai tes kayu salib. Sempurna dia, saudaraku. Ini saudaraku. Dan terakhir bersinar. Orang beriman tidak boleh hanya bertumbuh yang hanya menghasilkan daun-daun saja, tapi pertumbuhannya harus sampai berbuah-buah, seperti pohon yang tumbuh besar dan mengeluarkan buah-buah yang lebat, saudaraku. Kalau pohon tumbuh besar tapi gak ada buahnya, itu pohon yang sia-sia, yang gak ada gunanya, suatu saat akan dipotong Allah. Lukas 13 ayat 6-9. Kita harus bersinar bagi sekeliling kita. Filipi 2:15, Daniel 12 ayat 3. Daniel hidup di masa jabatan jajahan Babel, jajahan Media, jajahan Persia. Total 4 raja dalam pelayanan Daniel, yaitu Raja Nebukadnezar, Raja Belshazzar, Raja Darius, dan Raja Koresi. Daniel bisa menjadi berkat dalam keempat raja itu loh, dalam kondisi yang tidak mengenakan loh, di negeri-negeri yang asing itu. Tapi Daniel bisa jadi berkat, dia kokoh, gak mau dikombang-ambingkan. Kedua, dia bisa bertumbuh dan dia bisa bersinar jadi berkat buat sekitarnya. Ayo kita menjadi berkat buat sekitar kita, saudaraku. Ayat 15. Ayat 15 ini adalah kesimpulan dari anugerah Allah. Katakanlah hal-hal ini, nasihatkanlah dan tegurlah dengan segenap wewenangmu. Ini Titus disuruh menegur. Jangan ada seorang pun yang menganggap engkau rendah. Nah ini, kita bisa melihat betapa mulianya anugerah Allah ini, yang mampu membuat manusia yang awalnya penuh dosa dan berakhir di neraka bisa berubah menjadi manusia Allah, a man of God, yang penuh kemuliaan dan berakhir di sorga. Kita gak hanya ditebus, tapi juga dimurnikan. Ini adalah pengharapan keberkatan, dimurnikan nyata masuk sorga, saudara. Selama di dalam dunia kita harus terus bersinar, kokoh, bertumbuh, dan bersinar, saudara. Dan inilah Paulus ingin, ayo Titus, kamu nasihatkanlah, tegurlah dengan segenap wewenangmu. Kamu gembala sidang, pakai wewenangmu untuk menumbuhkan orang, menegur orang. Kamu pemimpin loh, harus bisa jadi berkat. Kita pun juga harus bisa jadi berkat. Jangan menganggap seorang pun menganggap engkau rendah. Ini Titus berarti masih muda. Jangan mau direndahkan. Dalam arti kata,
Jangan balas jahat dengan jahat. Maksudnya dalam mau direndahkan, ayo buktikan kita masih muda, kita bisa jadi berkat, kita bisa jadi contoh, kita bisa jadi teladan. Bukan kamu direndahkan terus apa kamu berani menantang, bukan. Tapi maksudnya ayat itu adalah ayo kita menjadi teladan, jadi berkat. Kita punya anugerah Allah, jangan disia-siakan. Anugerah Allah membawa keselamatan, membawa pertumbuhan rohani, kesucian. Jadi teladan buat sekitar kita, sehingga dunia melihat, dunia akan tahu bahwa Yesuslah Tuhan. Ya saudaraku, ini sedikit dari Titus 2 ayat 11 sampai 15. Besok kita akan melihat Titus pasal 3. Kita sudah sampai di penghujung pasal 3 sisa 15 ayat. Ya, oleh anugerah Tuhan sekali lagi kita terus belajar sungguh-sungguh dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini menjadi berkat, menjadi rema dalam hidup kita, dan kita mau praktekkan, dan tabiat-tabiat Kristus nyata dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.